Jumpa lagi sama saya, Mbok Ewen-wen. Dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan jangan lupa ya, bahagia. Tugas hari ini mau ngelapi pintu. Ada timba, ada anduk, juga ada air. Airnya diisi detol sama pemutih. Juga ada lap kering, juga ada kursi. Let's go.
bajunya harus diambilin digosok. Ya. 我想話俾你聽咧，你咧就換完之後咧，你有時咪換嗰張鋪喺我嗰盒度嗰張紙嘅。嗯。如果你有攞開後邊咧，你要試下個電掣着唔着？你有時係唔着嘅。哦。即係嗰個嘢鬆咗，你唔知啊。哦。跟住我哋呢個又係㗎，我哋呢個咧。即係嗰架機咧，你有時又整鬆咗嘅個掣，咁咧又開唔着嘅，你知唔知啊？你要試一試先得。嗯，好啊，我留意啊。係啦。嗯。Ininya harus digosok dulu nanti biar ada tempat buat jemur spray. Karena nanti mau ganti spray. Ini selimut. Ini sisa nasi kemarin malam ya, nggak saya masukkan di kulkas. Ini bisa buat pagi sama siang. Terus saya juga ada tempe di sini, tempenya juga udah mau rusak ini. Nanti digoreng separuh aja. Terus saya juga ada kerupuk, maunya goreng sedikit. Ini daging babinya udah dicuci bersih, dimasukkan di sini. Kasih api besar, habis itu kecilkan apinya kalau udah mendidih 800, habis itu nanti dikasih 300. Daging babi, jagung sama mada ya, yang putih-putih ini mada ya, dikupas kulitnya. Sebenarnya ini nasinya juga udah oke. Terus lauknya ikan laut nanti dikukus ya, dikasih jahe lidi, bawahnya ditaburin ini daun berambang, terus atasnya nanti dikasih daun berambang, terus disiram kecap ikan. Terus dagingnya pakai daging babi, nanti dipanggang di sini ya, ya. Terus sayurnya pakai paprika hijau, merah, kuning. Terus ini ada daging ayam ya, daging ayam nggak ada balungnya, udah dibumbu. Ini daging babinya juga udah dibumbu, nanti dimasak sama brokoli hijau. Ini masih direndam ya, pakai itu tepung roti soda. Pakai tepung roti soda. Sebentar lagi mau diangkat, dicuci bersih terus ditiriskan. Majikannya masih mandi. Bu bosnya udah mandi, tapi yang laki-lakinya barusan mandi. Ini nunggu.
mau makan siang. Saya mau mie goreng Aceh ya. Mie goreng Aceh. Nyoba mie gorengnya orang Aceh, makanan khas orang Aceh. Saya ambil satu mie goreng Aceh, terus saya ambil telur 2 karena telurnya ini kecil-kecil ya kemarin, karena pasar yang di bawah rumah tuh lagi direnovasi, jadi perginya tuh ke pasar yang lain, jadi telurnya tuh kecil-kecil. Ini telur Thailand ya, majikanku paling suka telur Thailand, dan ini juga kemarin udah pecah ya karena bawa belanjanya banyak, jadi nggak tahu kesenggol apa gimana ya, memang udah dilapisin tapi ini pecah, ini harus nanti diceplok aja. Terus saya juga ada sayur gobes ya, nggak tak masukkan kulkas karena kalau kulkasnya penuh tuh nggak mau masukkan barang yang majikan nggak suka makan. Ini majikan nggak suka ya, majikan aku perempuan tuh nggak suka, jadi ini buat aku sendiri. Kadang tak ambil berapa lembar tapi nggak tak taruh di kulkas. Saya juga ada sisa kerupuk, karena kenapa ini ada tisunya, karena biasanya goreng kerupuk pasti biar kerupuknya tuh meresap di tisu, jadi tak biarkan di sini, hemat tisu. Nah, ini mau nyiapkan dulu, makanannya simple, praktis. Coba mie goreng khas Aceh ya. Sebelah sini buat mie, sini telur. Maunya sini rebus sayurnya dulu baru masak mie-nya ya. Telurnya saja ceplok aja. Di sini ada minyak bekas bagus, dipakai dulu aja, tinggal sedikit. Ada ini ya, 2. Ini bawang goreng, ini bumbu. Ini apa ya? Ini minyak, bumbu minyak, ini sambal saus, ini kecap. Oke, seperti kayak mie goreng Indo. Ini kan juga Indomie mie goreng, cuma ini khas Aceh. Ya, ini minyaknya udah panas.
kecil. Saya kasih sedikit garam, sedikit. Terus tak kasih ini. Ini merica, ada merica bubuk, ada rasa asinnya juga ya. Minyaknya kebanyakan, aku nggak suka goreng telur minyaknya banyak ya, terlalu berminyak. Wah bagus, ini bisa nggak ya baliknya gini ya? Ada satu yang kebalik, ada satu yang nggak kebalik, tapi alhamdulillah sukses. Tetap cantik. Ini sebenarnya sayang minyaknya. Buat apa ya? Ini dimatikan karena telurnya nggak usah terlalu matang. Ini bisa buat ini ya minyaknya. Buat mengukus sayur. Saya kalau makan sayur tuh banyak ya, karena saya nggak dapat nggak dapat buah ya, nggak dapat buah dari majikan. Jadi kalau bisa sayur banyak. Tak kasih garam aja cuma. Masak sebentar aja biar vitaminnya nggak hilang. Oke, tinggal masak mie-nya. Mie-nya ini agak besar ya. Mie-nya ini agak besar. Oke, ini tinggal bumbu-bumbunya dipotong. Kalau kurang kecapnya boleh ditambahi kecap ya. Kalau masih kurang bumbu-bumbunya tuh boleh ditambahi warnanya kecap. Karena ini takut bumbunya itu ya, bumbunya ke atas, jadi saya biar miring gini dulu, tinggal tunggu minyak. Saya kalau masak mie biar nggak terlalu lembek ya, begini mendidih, terus matikan apinya, biarkan 1 menit aja. Hanya saya saring karena takut airnya itu ya. Saring.
dituang aja di sini. Mantap, ini variasinya begini, wah cocok banget. Beginilah teman-teman, cantik. Lihatlah. Alhamdulillah matang, baunya kayak sedap banget teman-teman, enak kayaknya. Tapi sebelum saya makan, saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya, maksudnya ya gimana ya, perasaan yang kemarin yang sangat menakutkan buat saya ya. Menakutkan gimana, karena majikan perempuan saya itu marah besar sama majikan gara-gara saya. Majikan marah sama majikan laki-laki itu gara-gara saya. Ceritanya begini, waktu pulang itu majikan dari keluar suruh maunya tuh ngecam air di termos ya, di termos, tapi termosnya itu sudah saya ambil. Biasanya tiap malam tuh gelas termos itu air itu semua diganti ya, diganti yang baru semua. Waktu itu nanya aku, ada air panas enggak? Oh belum ada, aku bilang gitu. Terus dia bilang ini nanti diisi ya. Oke, bilang gitu. Terus dia masuk kamar mandi dia. Habis itu sudah saya merebus air mendidih, terus tak masukin di gelas dia. Habis itu dia mau minum tuh, mungkin saya teledor juga. Saya juga nggak kepikiran kalau air itu segera diminum, jadi tak kasih air banyak, air panas banyak ya, jadi minumnya kepanasan gitu. Saya pikir itu habis mandi baru minum gitu, karena majikan aku perempuan tuh minum airnya banyak banget, cepat haus gitu orangnya tuh. Terus habis itu maunya ya dituang sedikit dibuang gitu, akhirnya dibuang di toilet apa gimana aku nggak tahu ya, yang namanya juga di dalam kamar mandi. Terus bapak tuh marahnya kayak apa, kayak buang-buang air gitu. Marahnya tuh kayak buang-buang air, tapi dia bilang bahasanya Cina, sai kotisoi. Terus akhirnya majikan perempuan aku langsung marah, itu kayak darah tinggi gitu. Setelah itu bertengkar ya. Terus majikan aku perempuan, karena aku di dapurnya sama kamar mandi itu deket, jadi dia ngomong apa aku denger. Terus dia bilang sama suaminya itu bilang gini, kenapa nggak kamu marahin dia, kok marahin aku? Maksudnya kenapa nggak ngemarahin ART kamu? Iya, kok marahin aku gitu. Dia sebenarnya punya pikiran, bilangnya gitu, punya pikiran apa, kalau apa, masukkan air jangan terlalu panas, jangan terlalu banyak-banyak, karena akunya maunya segera minum. Tapi aku nggak kepikiran ke situ. Pikir aku tuh sehabis mandi dia baru minum gitu, aku nggak pikiran gitu. Jadi akhirnya, karena biasanya aku jarang yang ngambilkan air buat matikan, itu jarang. Biasanya dia ngambil sendiri terus dicoba pas apa enggak, terus tambahin lagi itu terus. Waktu itu kebetulan pas aku, jadi aku di dapur tuh nggak enak banget. Pokoknya dia bertengkar di dalam kamar mandi, rasanya tuh nggak enak banget gitu, karena apa ya, kedengarannya tuh yang majikan laki-laki aku tuh belain aku, tapi ternyata majikan aku kayaknya cemburu, nggak boleh bela anakku. Pokoknya kenapa nggak marahin ART kamu gitu, intinya gitu. Sering saya tuh kalau, karena tiap ada apa-apa tuh majikan saya tuh kayaknya cemburu sama saya. Cemburunya bukan karena apa, biasanya bapak tuh jarang sekali ya marahin aku. Pokoknya yang sering tuh marahin istrinya, maksudnya kesalahan apa itu, karena dia tahu aku jarang dimarahi bapak ya, jarang sekali dimarahi bapak. Jadi dia kayaknya tuh iri, kenapa yang dia terus dimarahi, kenapa nggak aku yang dimarahin gitu. Pokoknya intinya setiap kali ada masalah tuh pasti majikan perempuan aku dilemparkan ke aku. Aku kan jarang sekali dimarahin bapak gitu. Jarang, pokoknya sekali selama aku nggak bikin kesalahan tuh kan
jarang jarang dimarahin, jarang diomelin. Tapi majikan aku yang perempuan tuh kadang ya gimana ya, namanya juga suami istri, kadang bikin kesalahan sedikit gitu kan terus dimarahi sama suami, jadi dia seakan-akan nggak terima kenapa yang dia aja yang dimarahi gitu. Sering kadang aku nggak enak, kadang aku nggak enak sama majikan laki-laki aku sendiri gitu ya, maksudnya tuh gimana gitu, jangan pokoknya ya nggak enak sendirilah. Makanya aku kadang biasanya kan ya aku jarang sekali yang ngobrol sama Pak, karena takutnya ya itu majikan aku takutnya nanti kok sama ART-nya akrab, sama suaminya sendiri, sama istrinya sendiri kok kadang sering marah-marah, takutnya dia tuh majikan perempuan aku, takut aku tuh dia tuh punya pikiran begitu. Ya waktu itu kemarin karena aku sendiri juga masih ingin bekerja di sini ya, saya juga takut kehilangan pekerjaan, takutnya nanti saya di gimana namanya juga majikan aku ya, majikan perempuan aku. Jadi sekali dia keluar dari kamar mandi, aku langsung buru dia, deketin dia, aku bilang minta maaf sama majikan aku perempuan ya, aku minta maaf, kata tadi aku yang salah, aku bilang gitu. Pokoknya saya bilang berkali-kali minta maaf, pokoknya aku tadi yang salah, bukan mbok yang salah, bilang gitu, minta maaf. Dan jangan saya bilang sama majikan perempuan aku, saya harap jangan bertengkar sama bapak, karena saya takut sekali kalau bertengkar, dia bertengkarnya keras banget, terus nantinya terjadi apa gitu, makan karena juga belum makan, nanti kalau udah bertengkar dianya berdua tuh nggak mau makan, terus masakan saya tuh mau dikemanain gitu. Jadinya terus makanya itu saya habis majikan aku perempuan barusan mandi keluar, terus aku buru dia, deketin dia, aku tadi minta maaf, aku yang salah, memang aku yang salah, bilang gitu. Akhirnya setelah itu aku bilang sama majikan jangan bertengkar sama bapak ya, gitu, yang gitu aja, pokoknya aku tadi yang salah. Inilah sedikit cerita tentang aku ya, karena aku sendiri juga bekerja di sini, harus menjaga gimana ya, menjaga perasaan majikan aku yang perempuan ya, karena aku memang terus terang jarang sekali bapak tuh marahin aku, kecuali aku berbuat kesalahan tuh baru dimarahin. Di samping itu juga aku sama bapak tuh juga masalah masakan gini tuh sering ngobrol sama bapak, jadi aku sendiri juga harus jaga jarak antara aku sama bapak ya, jangan sampai majikan aku perempuan cemburu sama aku tentang apa-apa gitu ya. Ya inilah sedikit cerita dari aku ya, dari Mbok Ewen ya, itulah pengalaman aku yang kemarin yang bikin aku takut, bikin aku takut sekali, karena aku juga nggak ingin kehilangan pekerjaan, nggak ingin kehilangan pekerjaan. Sedikit cerita dari Mbok Ewen ya. Sekarang waktunya saya makan ya teman-teman, makanya buat teman-temanku yang merantau, yang apa ya, biasanya kalau majikan perempuan itu kadang ya gimana ya, sensitif banget kalau majikan laki-lakinya deket sama ART-nya ya. Jadi kalau bisa tuh ya jaga jarak itu lebih baik, demi kelancaran kita bekerja di rumah majikan ya, di rantauan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya teman-teman. Wah, pedesnya mantap. Walaupun minyak besar ternyata enak, bumbunya itu rasanya mantep banget lah, pedesnya juga pas, oke. Kalau kurang ada saus ya teman-teman. Aku suka telur kalau dalamnya tuh masih kayak gini ya. Ini tadi yang satunya kuningnya pecah ya, lihatlah masih ada begininya. Aku suka begini ya. Terus nanti dimakan kuningnya ini. Enak teman-teman.
Mantap teman-teman. Pedesnya bener-bener, wah. Wah, mantul teman-teman. Yang selera pedas ini cocok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga makanan yang saya makan ini jadi berkah dan barokah. Terima kasih sama sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Semoga video saya ini bermanfaat, berguna, dan bisa menghibur teman-temanku semua dimanapun berada. Saran dan kritik temanku tuh sangat bermanfaat buat saya agar saya bisa buat video lebih bagus lagi ke depannya ya. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe dan pencet tombol loncengnya. Agar teman-temanku bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan saya akhiri vlog saya ini ya, saya juga mau meneruskan menghabiskan makan sayur ini ya, karena saya tiap hari nggak dapat buah ya, saya harus makan banyak-banyak sayur ya. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa ke video saya berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, dukung channel aku Mbok Ewen Wen.